Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa amma ar-riya'u fahuwa asy-syirkul khafi wa huwa ahadul syirkain wa amma riya'u, dan adapun riya, ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahuwa syirkun khafi, dia itu adalah syirik yang khafi. Syirik khafi ini syirik tapi tipis. Dia ada syirikun kabir, ada syirkun khafi. Syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar diantaranya menyembah berhala, syirik besar. Menyembah api, syirik besar. Dan termasuk dalam kitab Sulamut Taufik, syirik besar itu apa? Membuka lembaran Quran dengan memakai air liur. Ini Quran kita buka pakai air liur. Itu termasuk syirkun kabir. Bukan syirik khafi itu, syirik besar malah itu di dalam kitab Sulamut Taufik. Jadi tak boleh membuka Al-Quran itu dengan memakai air liur, tak boleh. Ada air liur kan biasanya orang tua-tua kita macam itu tuh. Diambilnya air liur, sehingga busuk Quran dari buih. Lah susah kita untuk membangunkannya. Itu tak boleh. Itu termasuk syirkun kabir, bukan syirkun khafi lagi tapi syirik kabir. Jadi jangan buka Quran dengan memakai air liur. Kalaupun nak memakai air, pakailah air yang lain. Ya banyak air-air yang lain kan masih bisa kita pakai. Ya mungkin air minum kah atau air apa lah, pokoknya jangan sampai memakai daripada air liur, tak elok. Tak elok dalam pandangan Islam, tak elok. Syirkun khafi, syirik yang khafi. Syirkun khafi, syirik yang tipis dia, begitu dia. Atau yang disebut dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Qala ar-riya, sebagaimana di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu syirkul asghar, takuti olehmu syirkul asghar, akan syirik yang besar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik yang kecil? Syirik yang kecil itu ya Rasulullah. Qala ar-riya'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik yang besar itu adalah riya. Maka hati-hati jangan sampai kita terbibit daripada riya. Wa dzalika, dan sedemikian syirkun daripada syirik yang kecil. Syirik yang kecil lagi yaitu talabuka, engkau menuntut, engkau menginginkan apa? Manzilatun fi qulubil khalqi, tempat di dalam hati manusia. Apa yang kita inginkan? Untuk mencapai kehormatan. Kita menginginkan orang menghormati kita, kita menginginkan orang menghargai kita, sehingga kita menjadi orang yang terhormat. Itu yang kita inginkan. Jadi kita inginkan di dalam hati orang agar orang menghormati kita, agar orang memuliakan kita, agar orang menghormati kita lah. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka semuanya itu adalah cinta kepada hawa, kepada nafsu yang kita ikuti. Wa fihi halaku aktsarun nas, dan itulah yang banyak membinasakan manusia. Jadi manusia itu banyak hancur karena riya. Hati-hati kita, rusak ibadah karena riya,
rusaknya amal kita karena riya. Itulah yang banyak merusak manusia. Fama ahlakan nasu illan nas, tidak ada yang mencederai manusia kecuali manusia itu sendiri. Jadi kita akan rusak amal kita oleh manusia juga. Kenapa? Karena kita ada riya karena manusia. Walau ansafin nasu haqiqatan la'alamu, walaupun mensifati manusia itu bahawa pada hakikatnya la'alamu, bahawa mereka itu mengetahui, anna aktsar ma hum fihi minal ulum, bahawa sesungguhnya banyak dari kalangan mereka daripada mencari ilmu, daripada ibadah, tapi fadlan an a'malil adat, dan itu melebihi daripada ukuran adat kebiasaan. Jadi kita ni umumnya riya itu di luar daripada batas kebiasaan. Umpama contoh, kita biasanya salat dalam setiap hari, biasanya salat qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Kemudian tiba-tiba saja kita tambah ba'diyah menjadi 4 atau qabliyah menjadi 4. Biasanya itu ada tanda-tanda di sana. Ingin lebih ni biasanya di sana dititip oleh syaitan, itu riya. Kalau ada mintua duduk di situ agak lama zikir gitu, atau agak kuatkan gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Kalau tidak ada mintua, saya sekali pun tak pernah duduk zikir di situ. Jadi kan ada fadlan, ada kelebihan. Kelebihan itulah yang memicu seseorang untuk dia melakukan riya. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Wahia mahbitatun lil a'mal, dan dianya riya itu menghapus daripada segala amal. Jadi riya itu menghapus amal dihapus oleh riya. Amal baik, amal buruk dihapus oleh riya. Tak ada lagi guna kita beramal karena sudah habis semuanya oleh riya. Maka hati-hati kita. Muhbitatun lil a'mal, riya itu bisa menghapus amal. Kama warada fil khabar, sebagaimana telah warid di dalam khabar, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fil khabar asy-syahid inna syahid yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar. Ada orang yang mati syahid tapi dilemparkan ke dalam api neraka. Apa penyebabnya? Dia syahid tapi dilemparkan ke dalam api neraka. Orang mati syahid kok bisa pula dilemparkan ke dalam api neraka? Fayaqulu ya Rabbi, ya Allah, mereka ini kan orang yang mati syahid, kenapa mereka dilemparkan? Bukannya orang yang mati syahid itu orang yang mati di jalan Engkau, orang yang mati berjuang di jalan Engkau. Kenapa mereka dilemparkan ke dalam api neraka ya Allah? Fayaqulullah, langsung Allah jawab, bala, ya, mereka berjalan di atasku, mereka itu syahid. Aratta ayyuqal annaka syuja', tapi mereka ketika berperang, kalau mereka menang, mereka menginginkan, pasti orang mengatakan aku bahwa aku pemberani. Pasti itu. Pasti orang akan mengatakan aku ni pemberani. Jadi ketika kita perang, sudah ada niat di dalam hati, kalau aku nanti menang, aku akan dipanggil orang paksi dengan suja'. Aku akan dipanggil dengan suja'ah. Suja'ah pemberani. Karena ada terlintas di dalam hatinya, dia ingin dipanggil sebagai pemberani, maka ternyata itu riya, dan itu menyebabkan dia nanti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati itu. Sebagai pemberani saja kita baru sudah disebutkan bagian daripada orang yang riya. Makanya orang mati syahid belum tentu masuk ke dalam surga, menurut pandangan hadis ini. Bisa saja orang mati syahid itu dia masuk ke dalam neraka karena tergantung kepada niatnya. Mungkin ada terbisit sedikit dalam niatnya, kalau aku menang, aku pasti orang dipanggil orang dengan pemberani. As-suja'. Suja' itu kan pemberani. Nanti orang-orang akan memanggil aku dengan pemberani. Itu pasti. Dengan ada lintasan itu di dalam hatinya, maka dia termasuk orang yang riya. Annaka suja', bahwa engkau adalah pemberani. Dengan sebab itulah maka dia dikategorikan sebagai penduduk daripada neraka. Wa qad qila dzalika ajraka wa kadzalika yuqalil alim. Begitu jugalah
Begitu jugalah berlaku bagi orang alim. Ketika dia menjelaskan ilmunya, ada lintasan gores di dalam hatinya, aku ni orang alim, aku ni berilmu. Begitu juga lil haji, bagi orang yang haji. Bagi orang yang haji, ketika lupa orang memanggil dia dengan kalimat haji, langsung ada lintasan gores di dalam hatinya, aku ni haji ni, kok orang tak panggil aku haji, hilang amal hajinya. Wal qari, begitu juga qari, ahli Quran, suaranya cantik, suaranya indah, dia qari, baru dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua orang memanggil dia. Ada saja lintasan dari hatinya, ada umpama lintasan daripada dadanya, bahawa aku ni qari ni, suara aku cantik. Semuanya itu tuhbitul a'mal, menghilangkan daripada segala amal kebaikannya. Kama ruwiya Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, annahu qala awal ma yud'a yaumil qiyamah, awal mula nanti orang yang dipanggil pada hari kiamat adalah seseorang yang mengumpulkan Al-Quran, kemudian orang-orang yang membunuh, yang berperang di jalan Allah, kemudian orang-orang yang mengumpulkan hartanya, kemudian yuqalullahu ta'ala al-qari, Allah berkata bagi qari, alam u'allimuka ma anza ala rasuli, bukankah engkau mengetahui apa yang diturunkan kepada Rasulmu, hai orang-orang yang membaca Quran? Bala, iya ya Allah. Kemudian kenapa engkau ada di dalam dada engkau daripada ria, daripada sombong? Ayuqalu fulan qari, ya, aku menginginkan agar orang-orang mengucapkan kepadaku, sianu tu qari tu, sianu tu qari nasional, satu tu qari internasional. Maka engkau telah mendustakan di atas daripada ayat-ayat Allah. Kazabta wa qulul malaikah, jadi kata malaikat, dia berdusta ya Allah, dia berjihad bukan karena engkau ya Allah, tapi dia ingin dipanggil orang dengan pemberani. Dia haji bukan karena engkau ya Allah, tapi dia melaksanakan haji ingin ditambah dengan gelar hajinya. Dia belajar menuntut ilmu bukan karenamu ya Allah, kata malaikat. Dia dusta ya Allah, kata malaikat, tapi dia menuntut ilmu itu agar dipanggil ustaz, agar dipanggil buya, agar dipanggil kiai. Itu kata malaikat nanti mengadu kepada Allah. Itu dia. Itu di dalam hadis Imam diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Jadi nanti orang qari, ada ahli Quran, ada orang alim, ada orang yang jihad fi sabilillah. Orang-orang ni nanti kan sedang disaksikan oleh malaikat. Nanti malaikat protes kepada Allah, si fulan berdusta ya Allah, dia baca Quran tu bukan karena engkau, dia lantunkan suara indahnya agar dia berharap pujian manusia bahawa dia disebut dengan ahli Quran. Si fulan fi sabilillah berdusta, kata malaikat, dia itu perang fi sabilillah karena dia ini ingin dikatakan dia pemberani. Si fulan alim menuntut ilmu, dusta, dia tidak menuntut ilmu karena engkau ya Allah, kata malaikat, dia menuntut ilmu agar dimuliakan dan dihargai oleh orang. Maka semuanya itu habislah amal ibadah kita. Maka kata Imam Nawawi, i'lam annal mar bihi kathiran yajma'uhu khamsatu asya aqsam, ketahuilah bahawa sesungguhnya orang itu banyak dikumpulkan ria itu pada dirinya ada 5 pembahagian. Ada 5 pembahagiannya. Pertama, ria dalam agama. Ada orang ria dalam agama. Mana orang yang ria dalam agama? Dengan badannya seperti menampakkan bibirnya pucat. Ni orang-orang termasuk ni ria dalam beragama ni. Bibirnya pucat, seolah-olah nanti dia dianggap orang yang kuat ibadah. Matanya kuning, rambutnya kusut, tak terurus, bajunya tidak rapi, bajunya tak digosok, bajunya tak rapi lah pokoknya. Qilatut ta'am, makanannya sedikit, agar, dan dia selalu menangis, setiap mendengar kajian menangis, setiap kajian menangis depan orang ramai, seolah-olah orang nanti memuji dia bahawa dia ini orang yang betul-betul kuat beragama. Ternyata itu peluang untuk mendapatkan dosa riya. Hati-hati ni. Ni kata Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang termasuk daripada riya badan. Mana riya? Riya dalam agama tapi pada badan nampaknya. Mana dia? Seperti nampak pucat dari wajahnya. Tanda orang pucat tu berarti orang tu memikirkan mati. Begitu.
atau tak terurus daripada rambutnya, rambut jarang diminyak, rambut jarang disisir, atau bajunya jarang digosok, jarang disetrika, dia biarkan saja bajunya kusut, seolah-olah dia tak akan ada lagi dunia ini bagi dirinya, seolah-olah dia tak penting lagi di dunia. Ternyata itu juga tak boleh rupanya. Itu bagian daripada riya dalam agama. Yang kedua ada riya bil hay'ah, riya dalam kondisi, dalam keadaan, itu namanya riya bil hay'ah. Mana contohnya? Ketika berjalan, jalan dalam keadaan pelan-pelan. Wal athari sujud, kemudian membiarkan bekas sujud di dahinya, hitam konyongnya, rupanya termasuk riya tu rupanya. Ndak elok rupanya, hati-hati antum yang hitam jidatnya itu, hati-hati, bisa riya itu. Ini Imam Nawawi mengatakan ini. Apalagi yang riyanya, ya apalagi yang hitamnya model itu yang dinampakkan pula ke orang itu kan. Tak boleh, hati-hati. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Nawawi ini, termasuk ibqa athari sujud ala wajhi, termasuk daripada membiarkan bekas sujud di wajah itu termasuk riya rupanya. Jadi tak elok. Hitam di jidat itu tak elok, termasuk bagian daripada riya. Dia bentuknya tipis dia akhi, tapi bisa berakibat kepada riya. Contoh saja, ketika jidat kita hitam, mungkin tidak kita hitamkan, tapi memang karena hitam untuk sujud. Jumpa kita dengan teman, apa kata teman? Saya yakin engkau ni malam pasti rajin tahajud. Dari mana engkau tahu? Jidat engkau hitam. Langsung hati kita berbunga-bunga. Berarti pajaku memang iyalah tu kan. Kan bahaya. Makanya Imam Nawawi mengatakan orang jidat hitam tu termasuk pelaku riya. Termasuk riya rupanya. Maka kalau bisa jangan jidat kita tu dihitamkan. Jangan. Kalau dia hitam sendiri ya kalau bisa tutupi saja. Jangan sampai nampak gara-gara jidat hitam itu kita dipuji-puji oleh orang. Oh si anu tu memang rajin taatnya itu. Memang tinggi taatnya. Tak boleh. Makanya para sahabat dan baginda Rasulullah pun tidak disebutkan dalam riwayat ada tanda bahawa beliau ni orang yang rajin-rajin sujud. Nabi jidatnya hitam, sahabat jidatnya hitam karena lama sujud. Maka bukan tanda orang soleh juga bahawa ada bekas hitam di daripada jubhah atau jidat kita. Jadi kalau kita ingin jidat kita karena sujud jidat hitam, selagi bisa kita tutup, kita simpan sehingga orang tak tahu. Begitu ni. Termasuk riya hay'ah lagi apa? Ghaladhus syiyab wa tarkut tanzibus saub, meninggalkan daripada membersihkan pakaian. Ya, takut nanti kalau saya bersihkan pakaian nanti orang-orang pun nanti akan mengira saya ni orang yang betul-betul rajin ibadah, atau memakai pakaian yang agak tinggi sedikit. Tinggi maksudnya seperti teman-teman kita Wahabai lah, ditinggikan celana agak tergantung sedikit agar dia orang-orang mengira dia pengikut sunnah. Jenggot agak dipanjangkan sedikit, jidat dihitamkan, celana pendekkan sedikit agar dia kelihatan orang yang mengamalkan sunnah. Ini hati-hati, ini pelaku riya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang ketiga riya bil qaul, ada riya dengan ucapan. Mana contoh? Kannatqi bil hikmah, ada orang berbicara sedikit-sedikit hikmah. Wa tahrik syafatain, kemudian menggerakkan bibirnya ketika berzikir di depan orang ramai. Ini tak boleh ni. Depan kawan kita baca zikir subhanallah, subhanallah, la ilaha, astagfirullah. Tak elok. Cukup kalau bisa kita simpan saja. Kita saja yang mendengarnya. Ini kadang over pula, kita kadang baca pula depan kawan, kadang terganggu orang kadang kita. Kita tujuan kita membaca itu tu agar orang memuji kita. Mang Sianu kau rajin berzikir, siap-siap salat dia berzikir. Ternyata tidak elok. Kalau ingin pun menggerakkan, jangan nampak sama orang, jangan terbunyi oleh orang. Ini kan Bismillah, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli. Nah elok riya. Itu dia. Tahrik syafatain, menggerakkan bibir dengan berzikir di depan orang
Orang ada depan orang, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan, bahaya. Wal amru bil ma'rufi. Kemudian amrul bin ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi mengajak orang kepada kebaikan ini sudah terlampau bersemangat, ghulu, tinggi semangatnya. Hati-hati, itu bisa dititipkan oleh penyakit riya. Kemudian izharul ghadabun 'alil munkar, menampakkan kemarahan dengan suatu kebatilan, kemungkaran. Tapi kita nampakkan marah kita seolah-olah orang memuji kita. Ini banyak nih biasanya, akan kampanye banyak nih biasanya nih. Partai-partai politik agak pro ke rakyat lah, begitu dia. Jadi ketika ada masalah sedikit, turun marah-marah. Oh ini buka, kenapa kalian ni tak tahu ni berapa masyarakat yang mati gara-gara kalian. Dia ingin seolah-olah, ya, kalau bahasa kininya apa tu, pencitraan. Begitulah dia. Kalau bahasa kininya pencitraan. Itu tak boleh, ya, bahaya. Dalam pandangan Islam itu bagian daripada ar-riya. Riya, hati-hati tu pencitraan itu. Kalau memang biasa-biasa sajalah. Kalau kita nak amar ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan. Kalau kita ingin nahi mungkar, ya larang orang daripada kemungkaran, tapi dengan cara, ya cara diantaranya tentu dengan cara kita mengajak orang dengan lunak lembut, memarahi orang dengan cara yang baik. Begitu ni ya. Ar-riya'u bil qawli at-tahriku syafatain. Salam. Ya, saya sedang ada kajian. Ya. Sekali kita angkat, dia dengar kita kajian, diulangnya lagi, berarti tanda ada penting mungkin kita angkat. Jangan-jangan keluarga atau apa, rupanya tidak. Waqala, jadi yang keempat, ar-riya'u, mana dia? Kita belum, yang ketiga masih banyak rupanya. Yang ketiga, riya'u bil qaul, riya dengan berbicara, menutkan bil hikmah, menggerakkan bibir ketika berzikir depan orang ramai. Kemudian al-ghadab lil munkarat, kemudian marah karena mungkar, kemudian melihatkan kekesalan kita kepada orang yang melakukan maksiat, kemudian tad'ifus saut, kemudian melembutkan berbicara agar nampak berwibawa. Hati-hati. Tarqiqus saut, kemudian melantunkan Quran dengan irama-irama yang agar orang memuji kita. Semuanya itu adalah riya'ul bil qaul. Hati-hati itu. Warabi' yang keempat, ar-riya'u bil amal, riya dengan amalan. Mana contoh riya dengan amal? Seperti orang-orang yang memanjangkan, melamakan berdiri ketika dia salat. Nyo semayang lama togaknya. Orang le 2 rakaat, nyo lunjus rakaat. Lama togak apak tadi. Apak tadi biasanya, dan memang ya, jadinya apak tadi itu dipuji. Apak tu kalau salat lama. Ya, saya kalau salat tu setidaknya saya baca 2 halaman katanya. Baru awak tahu rupanya apak. Dia salat di samping saya, apak tadi. Saya dah nak salam, dia 1 rakaat pun belum. Masya-Allah, kata hati saya, lama bapak ni salat, luar biasa bapak ni salat. Saya dah salam, dia 1 rakaat pun belum. Rupanya karena kita akrab, jadi ditanya oleh salah seorang temannya, Masya-Allah pak kalau salat malam lama pak berdiri. Iya, ambo 1 rakaat tu ambo mesti membaca 2 halaman katanya. Itu kan riya ya dia. Nah, kan hati-hati antum. Santai aja. Malah makanya di dalam apa itu kan disebutkan itu khairul amr apa? Khairul umur awsatuha. Setiap urusan itu pertengahannya saja. Jadi jangan terlampau berlebihan. Yang berlebihannya itu nanti yang kita khawatirkan di sana menumpangnya penyakit riya ini. Seperti orang yang melamakan berdiri ketika salat, atau melamakan ketika sujud, atau melamakan ketika ruku'. Biasanya ini ada
tersimpan sedikit riya itu. Wa tarkul iltifat, dan meninggalkan iltifat. Jadi dia salat langsung Allahu Akbar, langsung kayak gini. Biasanya ini kata Imam Nawawi, ini biasanya dikhawatirkan orang ini ada riya sedikit nanti ini. Onde memang ke sejadah hajanya memandang, yang kan lainnya. Atau setidaknya kita memuji diri kita sendiri, kan? Dan iltifat tu mandang kayak gini. Iltifat tu kan kita biasa salat dalam mazhab Maliki, iltifat tidak makruh, dalam mazhab Syafi'i makruh. Allahu Akbar. Kadang mata kita seperti ini. Iltifat seperti ini makruh dalam mazhab kita. Mazhab Maliki tak apa-apa. Maka antum menengok di Makkah orang di TV itu mazhab Maliki macam ni dia kadang salat. Kadang dia macam ni dia. Tak apa-apa. Iltifat namanya. Dalam mazhab Maliki ada dalam riwayat dalam Syarah Bulughul Maram, Misbahuz Zulam sudah disebutkan itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh tapi tak sampai membatalkan salat. Tapi kalau iltifatnya itu sudah ittijahatnya berubah, maka itu bisa membatalkan salat. Kalau lama dekonya ini pintu rumahnya di situ kan, Assalamualaikum kan. Nanti kan sudah jauh beda ya, itu batal. Tapi kalau masih sekadar main-main mata umpamanya masih seperti ini, makruh hukumnya. Seperti ini. Biasa mainan-mainan syaitan salat. Kadang kita pun salat kan seperti itu. Tapi kalau ada orang, kata Imam Nawawi, yang dia salat mulai dari awal tidak seperti itu, hati-hati, dikhawatirkan ada terbisik riya. Langsung dia salat Allahu Akbar. Tidak apa-apa, bagus, tapi menjaganya berat akhi. Menjaganya berat menjaga. Apa berat menjaga? Jangankan orang kita saja kadang memuji diri kita. Mantap dan solat sehari kau kan. Tak pernah memandang-mandang memantap solat dan sekali kau kan. Kan kena kita itu. Itu Imam Nawawi mengatakan tarkul iltifat. Hati-hati orang yang salatnya seperti ini terus, hati-hati juga. Bukan berarti Imam Nawawi menganjurkan awak macam kau, bukan. Tapi bagusnya memang seperti ini, tapi jaga cepat hati kita jangan sampai riya. Itu maksudnya. Wa izharus sukun, nampakkan diam dalam solat, tak pernah bergerak. Tak apa-apa, bagus. Taswiyatul qadamain, merapatkan saf. Rapat saf tadi kaki kawan memang diapakan. Tu hati-hati tu bisa riya antum itu. Jadi Wahaboy ini kadang-kadang riya juga dia nampaknya ini. Menurut Imam Nawawi ini menempelkan qadamain, tumit. Tumit dengan tumit kan ada itu. Kawan kita terlampau bersemangat, dia jari tumit kawan lainnya. Tak dapat nyeka jauh tumit kawannya. Pijak pokoknya dia tempelkan kakinya ke kaki kawan tadi. Itu ternyata di situ riya. Menurut Imam Nawawi. Tapi ya juga lah, betul juga itu. Ketika kita mencari tumit kawan untuk merapatkan saf, di sana peluang syaitan masuk. Mantap kan? Aku ni yang mengamalkan sunnah salat. Kan mulai riya lagi tu. Aku ni yang sunnah tu, kalian tak, kata dia. Wal yadain, kemudian meletakkan kedua tangan. Betul-betul. Tak ada berubah-ubah. Hati-hati. Wa kadzalika fi shaum, begitu juga dalam hal puasa, dalam hal haji, dalam hal sedekah, memberi makan-makan kepada orang, hati-hati. Hati-hati betul. Kita banyak juga itu kadang beri makan. Cukup tak makan tadi? Tu alhamdulillah lah saya dapat rezeki dari siap manen. Itulah saya beli. Kan kau aneh je dia. Berat akhi. Memang bab riya ni paling berat sekali, berat. Wal khamis, yang kelima, mar'atul bil ashab waz-zairin wal mukhalatin kalladhi yatakallafu ay yastazira aliman aw abidan aw malkan aw amilan min amali sultan. Ini orang-orang yang berziarah, yang mengunjungi orang alim, mengunjungi orang abid, mengunjungi para raja. Yuqalu innahum yatabarrakuna bihi. Aku menziarahi si syekh itu tadi. Aku berziarah ke Ustaz Abdul Somad tadi. Ini hati-hati ni. Saya jumpa dengan Ustaz Abdul Somad tadi. Hati-hati antum. Yatabarrakuna bihi. Kita, ini apalagi yang memposting ni.
Yang sekedar bercakap aja kena ria, apalagi yang memposting, tentu lebih parah lagi daripada ria. Jadi kalau begitu menengok kaji, kau tak ada amal wak cik je lah dah. Karena kita semua kita posting, ngaji diposting, live streaming lah ria. Jadi Masya Allah Imam Ghazali ini, apa lagi amal yang kita bawa? Habis ini kita foto-foto, jumpa dengan Ustaz nanti kita alhamdulillah bisa ngambil berkah dengan Ustaz Abdul Somad. Imam Nawawi tak boleh sama Imam Nawawi. Itu bisa termasuk syirik lah, ria kan, syirkun khafi. Apa kata di sini disebutkan oleh Imam Nawawi? Hatta yatabarraku bihi li'azmi. Apa kata di sini kan? Kalladhi yakthuru dhakaru syaikhihi. Seperti orang-orang yang menyebutkan guru-gurunya. Supaya apa? Liyara annahu talaqqa syuyukhan katsira, supaya dia banyak berguru. Aku tadi mengaji dengan Ustaz Zulhendri, pagi tadi mengaji dengan Ustaz Mawardi, pagi siang ngaji dengan Ustaz Abdul Somad. Itu disampaikannya ke orang. Itu termasuk, itu tujuannya apa? Tujuan agar orang memuji dia bahwa dia ni orang yang sering duduk di majlis ilmu. Walaupun istifad minhum, walaupun memang dia mendapatkan manfaat dari majlis itu, tapi karena dia membangga-banggakan duduk dengan ustaz fulan, itulah yang menyebabkan dia mendapatkan dosa ria. Memang ulama dulu tak mau ni, dengan kenapa menulis namanya saja. Padahal beliau mengarang kitab ini, tak mau dia beliau menulis nama, takut ria tadi. Kita enggak, kita memang sebutkan hilang aja gelar sedikit, demam gitu. Itu kayaknya protokol salah tu kan. Saya ni dah doktor ni kan. Doktor, buat doktor kata dia. Haji, saya ni dah haji ni kan. Jangan sampai tak haji pula dibuat ni. Tahu tak awak ni? 20-30 juta ni, itu pun menunggu 10 tahun kan dia. Awak tak awak buat kata dia. La ilaha illallah. Kemudian lanjutkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ammal ujub dan adapun ujub dan takabbur dan sombong, fakhar, fahuwa maka dia itu penyakit. Ujub, sombong dan takabur itu adalah penyakit yang udalu bidhammatil ain. Udal itu penyakit yang susah untuk mengobatinya. Apa itu ujub? Ujub itu merasa diri besar dengan amalan saleh. Itu ujub namanya. Itu ujub, merasa diri ini besar dengan amalan saleh. Aku ni ustaz ni, banyak amalan-amalan saleh aku dibandingkan kalian. Ujub dibandingkan dengan orang lain. Kalau sombong itu takabbur ala batini wa zahiri. Sombong itu takabbur. Apa contohnya takabbur itu? Seperti seseorang yang mengatakan terhadap Ka'bah umpamanya, seperti Hajar Aswad umpamanya, orang mencium Hajar Aswad, datang kesombongannya, untuk apa Hajar Aswad tu dicium, dia kan cuma batu katanya. Sombong, kesombongan, keangkuhan tadi ini. Nanti ada disebutkan lagi oleh Imam Ghazali. Apa kata beliau? Qala wa huwa an-nadharul 'abdi ila nafsihi bi'ainil 'izz. Seseorang memandang dirinya dengan pandangan kemuliaan, dengan pandangan kehormatan, hormat, wa ila ghairihi, dan kepada lainnya bi'ainin ihtiqar, dengan pandangan meremehkan. Dia memandang dirinya dengan pandangan terhormat, tapi memandang orang lain agak memandang sepele, memandang remeh orang lain. Itu tak boleh. Kita saja yang bagus, orang lain tak bagus, memandang remeh. Wan natijatuhu, dan natijahnya alal lisan ayukal ana wa ana. Saya ni lebih baik daripada si anu. Ya samalah seperti ucapan iblis, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Iblis, ana khairum minhu, kata iblis, saya ni lebih baik daripada si fulan. Kata iblis, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah, maka aku lebih baik daripada Adam. Itu kata iblis dengan kesombongannya.
Kata iblis, aku ni diciptakan daripada api, sedangkan Adam daripada tanah, maka tentu aku lebih mulia daripada Adam. Itu dia. Kata iblis, man qala ana waqa'a fil ana. Maka siapa yang berbicara tentang ana, maka dia akan Allah lemparkan ke dalam api neraka karena kesombongannya. Maka hati-hati kita. Ya ana maksud di sini karena sombong ya, bukan ana anta, anti, antuma, itu bukan. Dan hasil daripada kesombongan itu, fil majalis, ketika duduk di majlis, dia menginginkan diangkat, turfa, diangkat, wa tuqaddam, dan didahulukan. Ini ada nih pejabat, kalau dia tak duduk di depan tu, dia mau pulang saja dia lagi. Ada. Karena dia merasa dia seorang pejabat dan mestinya orang memuliakan dia. Ternyata dia dianggap biasa saja sama orang. Akhirnya terketik hatinya tadi, terkecil hatinya, dia pergi saja lagi. Dia katanya, panitia tak begitu menghargai saya, padahal saya ni pejabat ini mestinya dimuliakan. Itu tanda pejabat tu apa tu? Pejabat sombong namanya. Kau banyak pejabat tu harus mengaji kitab Bidayatul Hidayah kan. Boleh sekali duduk di belakang, kadang duduk di luar, kadang duduk dekat sandal tu kadang. Supaya hilang riak itu, hilang sombong itu. Ala ibadillahi ta'ala, dia menginginkan ketika duduk di majlis, dia ingin diangkat, ingin diletakkan di depan, saf di depan. Sehingga dan ketika dia berbicara muhawaratin ay majlubah, ketika dia berdebat, dia ingin kembali pertanyaan itu dikembalikan ke dia. Jadi ketika dia bertanya nih, ini nampak nih orang ni tanda orang sombong. Ketika dia bertanya, Ustaz, tanya satu Ustaz, Ustaz, bagaimana? Apakah gini Ustaz? Ketika Ustaz tak dapat menjawab, dia keinginan dia Ustaz tu membalikkan ke dia lagi. Engkau tahu jawabannya tu, engkau aja lah menjawab katanya. Itu biasanya orang itu termasuk orang yang sombong. Ada. Kadang kita pun kadang bertanya, ada kadang kita bertanya ke syekh. Kadang maksudnya orang bertanya ke syekh, kita tahu jawaban dan syekh tadi sudah menjawab, tapi kita menginginkan dalam hati, hendaknya syekh ni melemparkan jawaban ke kita. Engkau jawab, itu keinginan hati saja baru. Itu termasuk sombong. Baru keinginan hati, apalagi sudah mengangkat tangan, Syekh, Ustaz, izin Ustaz, dia mau jawab Ustaz. Apalagi itu lebih lagi. Sedangkan tergores dalam hati saja sudah kena gitu. Man arada man ayyurida kalamahu alaih. Bahwa dia menginginkan biarlah dia yang menjawab daripada pertanyaan orang tadi. Wal mutakabbir, dan orang yang takabur. Walladhi an wa'idha, orang yang ketika diberi nasihat dia aniba, dia enggan untuk menerima. Dia gini nasihatnya nak ni menerima. Jangan nang nasihati lagi katanya. Itu orang sombong namanya. Wa in wa'idha, dan ketika diberi nasihat dia unifa. Dia marah. Ai ghadib, marah dia. Marah dia. Tak boleh, jangan saya kasih pula nasihat lagi kata. Urus saja diri engkau kata ni. Wa yanzuru ila amal ka'annahu yanzuru ila al-himar. Istihjal. Jadi orang yang seperti ini, jadi orang yang menasihati dia itu dia anggap sama seperti himar. Makanya dia tidak begitu memuliakan orang-orang yang menasihati dia. Padahal dalam agama kan sudah disebutkan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah bagian nasihat. Kita saling nasihat menasihati. Maka siapa fakullu man ra'a, dan maka siapa saja yang melihat akan dirinya itu lebih mulia daripada orang yang lain, daripada makhluk Allah, fahuwa mutakabbir, maka dia itu adalah orang yang sombong. Bal yanbaghi, akan tetapi hendaklah wajib bagi diri engkau mempelajari, mengetahui bahawa orang lain itu lebih baik daripada diri engkau. Itu dia. Jadi orang tetap lebih baik daripada kita. Jangan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang. Wa dzalikal ghaib, begitu daripada ciptaan Allah. Wa huwa mauqufun ala khatimah, ya khatimatul amr halal maut, ketika awak mati, fa huwa mautus sa'adah, maka kita meninggal pun dalam keadaan senang. Maka oleh karena itu, i'tiqadkanlah di dalam diri kita bahawa orang lain itu lebih baik daripada kita.
annaka khairum min ghairika. Apabila engkau mengatakan diri engkau itu lebih baik daripada orang lain, maka engkau adalah jahil yang nyata. Jahil, orang bongak yang sangat jelas ini. Bal yanbaghi yundabu an la tanzira ila ahadin illa wa tara annahu khairam minka. Maka dianjurkan kita tidak melihat kepada orang yang di bawah kita. Maka karena itulah kita tidak akan bisa mengucapkan bahawa orang itu, bahawa kita lebih baik daripada orang tadi. Dan umpama bahawa kita annal fadlallahu ala nafsika, dan hendaklah seseorang mengiktikadkan bahawa orang lain itu lebih baik daripada dia, baik itu dengan cara usahanya, dengan tawadhu'nya, dengan teman-temannya, dengan yang lainnya, maka hendaklah dia tetap mengatakan bahawa orang itu lebih baik daripada aku. Fa in ra'aita saghiran, apabila engkau melihat anak-anak, kulta fi qalbika, engkau ucapkan dalam hati engkau. Kita menengok anak-anak nampak berlari-lari, ucapkan dalam hati kita apa? Hadzal saghir, anak ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah pernah bermaksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khairum minni, maka tidak ada lagi keraguan bahawa anak ini lebih baik daripada aku. Itu ketika menengok anak-anak. Wa in ra'aita kabira, ketika berjumpa dengan orang tua, apa pula yang harus kita ucapkan dalam hati? Kulta, engkau sebutkan di dalam hati, bapa ini adalah hamba Allah, pasti dia lebih dahulu beribadah daripada aku, maka tidak ada alasan aku untuk mengatakan bahawa orang ini lebih jelek daripada aku. Jadi kalau ketika menengok orang tua kita, bapa ni dah tua, ibadah dah banyak dia lakukan, ibadah dia rajin, pasti dia lebih dekat daripada Allah dibandingkan dengan aku. Begitu harusnya kita ucapkan. Wa in kana syakhsun kabira aliman, begitu juga ketika kita menjumpai dengan orang alim, kita jumpa dengan orang alim, qulta hadza, langsung orang alim yang lebih tua, langsung kita mengatakan pasti dia ni lebih alim daripada aku. Kenapa? Dia pasti sudah mengetahui apa yang belum aku ketahui, sedangkan aku masih jahil, dia sudah menjadi alim. Maka oleh kerana itu ulama-ulama dahulu tu jauh lebih elok daripada kita. Ulama-ulama dahulu tu jauh lebih alim daripada kita. Ini dengan perkataan ini saja. Tak ada tandingannya kita dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Hanafi, dengan Imam Ghazali, dengan Imam Abi Hanifah. Tak ada tandingannya. Orang-orang tu sebelum kita sudah mengaji, jauh orang itu sudah mengenal ilmu, kita masih awam, masih jahil, mereka sudah menjadi orang alim. Maka dia jauh lebih baik daripada kita. Sampai kepada ketika kita berjumpa dengan orang jahil pun harus ada ucapan. Apa kata kita? Orang ni jahil, dia bermaksiat kepada Allah karena dia jahil, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah padahal aku mengetahui, maka amat beratlah azab Allah untuk aku. Sampai seperti itu. Orang jahil ni berbuat maksiat karena dia jahil, dia tak mengetahui, sedangkan aku mengetahui dan aku pun berbuat maksiat, berarti aku lebih diazab oleh Allah nanti dibandingkan dengan orang jahil tadi. Wa in kana syakhsun kabir fi sinni, kalau kita menjumpai orang kafir, bagaimana? Sampai ke orang kafir pun begitu juga. La adri asa ayyaslam, bisa saja ni kafir ni suatu saat nanti dia bisa menjadi orang muslim ini, dia masuk Islam, kemudian dia beramal soleh, kemudian Allah terima. Bagaimana dengan aku yang hari ini Islam dan suatu saat nanti bisa aku menjadi kafir wa iyadzubillah, dan ternyata aku melakukan amalan keburukan. Kan bahaya kan? Maka nak boleh kita mencaci kafir. Imam Ghazali tak boleh, dalam Minhajul Abidin juga ada itu. Kita mengatakan kepada kafir malang tenasib angkan go, tak boleh. Cukup kita mengatakan ya kafir, boleh, tak apa-apa. Tapi kalau kita tambah hujung kafir, rugi engkau. Alah kalian di dunia ni azab kena PPKM, besok di akhirat azab belum masuk neraka kata gitu. Ini umpama kafir yang azab kena PPKM ini. Tak boleh. Kafir, azab engkau di dunia kan? Kafir, engkau di dunia azab kan? Kata kita umpama kepada kafir. Umpama ada kafir yang kafir yang hidupnya miskin, kafir yang mati kelaparan atau yang apalah. Kita katakan, kafir, engkau kan hidup di dunia ni azab engkau, nanti di akhirat azab juga engkau. Tak boleh. Itu tu tak boleh kita ucapkan kepada kafir. Ni Imam Ghazali mengatakan. Kalau nak kafir cukup saja, tapi jangan dihina dia. Suatu saat nanti dia Muslim mu'allaf menjadi orang yang lebih
lebih mulia, dan ternyata kita wa'iyadzubillah menjadi murtad, na'udzubillah dan menjadi orang yang paling hina. Maka Syekh Ramadan Al-Buti beliau mengatakan, apalagi beliau pernah menjelaskan, apalagi tak boleh kita mengatakan kafir kepada orang yang jelas-jelas Islam. Dia jelas Islam salat, ya, jelas dia Islam puasa, jelas dia Islam zakat. Kita katakan dia kafir karena dia ziarah kubur, kita katakan dia kafir karena dia tawassul, maka lebih parah lagi nanti di hadapan Allah Rabbul Jalla Jalla. Kepada orang kafir saja tak boleh. Maka oleh karena itu, jangan keluar kesombongan engkau daripada hati engkau itu, bahawa engkau menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah pekan depan kita sambung kembali tentang kajian kita. Ada ujub, ada takabur, ada sombong, fakhar. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Salin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah besok subuh Riyadhus Shalihin di Masjid Nurul Huda, InsyaAllah.